Perseteruan antara Fitri Sahuteru dan Nikita Mirzani tampaknya semakin memanas dan jauh dari kata selesai. Setelah saling beradu argumen di media sosial, Fitri kini mengambil langkah lebih serius. Melalui akun media sosialnya, ia secara terbuka mengajak siapa saja yang merasa dirugikan atau bermasalah dengan Nikita Mirzani untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Dalam unggahannya, Fitri menyebut bahwa sudah ada banyak laporan yang terkumpul dari berbagai pihak yang merasa menjadi korban tindakan Nikita. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah serangan pribadi, melainkan bentuk dukungan kepada mereka yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi juga Bapak-Bapak penegak hukum Republik Indonesia. Tadi malam saya bertemu dengan beberapa kawan saya yang bercerita dan memperlihatkan beberapa laporan polisi terhadap Nikita Mirzani. Harapan saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, agar semua laporan terhadap Nikita Mirzani bisa diproses dengan sebaik-baiknya, tegak lurus. Karena sangat bahaya sekali selama ini image Nikita Mirzani adalah punya backingan. Ayo kita buktikan, saya membela penegak hukum. Ayo kita buktikan bahwa ucapan netizen Indonesia yang seolah-olah kalau berurusan dengan Nikita Mirzani itu tidak akan diproses dan tidak akan adil. Ayo kita buktikan bahwa semua laporan korban Nikita Mirzani dapat diproses dan mendapat keadilan. Terima kasih. Nggak ada takutnya guys. Apa yang mau diladenin sama orang yang tantrumnya ngarang-ngarang cerita? Kan kalian lihat sendiri sampai kalian follow. Katanya gue kena AIDS. Besok berubah lagi katanya gue kena penyakit keras. Terus yang mana yang bener? Dia sampai ketawa. Terus tiba-tiba iri karena gue dikawal polisi. Padahal memang artis besar. Kalau keluar kota jangan keluar kota. Ada event di Jakarta aja pasti dikawal polisi. Nanti ada lagi. Nanti ngurusin anak gue. Padahal anak sendiri gak diurus. Jadi apa yang harus diladenin? Diladenin dalam segi yang mana aja gue bingung. Karena ngocehnya mereka tuh udah keluar jalur guys. Udah mengarang-arang cerita sesuka hatinya. Berserta komplotannya itu. Yang katanya happy habis foto-foto ternyata tantrum. Udahlah ya, aku tuh bener-bener ya sama... Ini karena tugas kita semua ya. Tugas kita semua masyarakat Indonesia untuk tidak memiliki public figure atau influencer yang buruk ya. Saran aku, dia kan kasusnya banyak Pak Polisi, Nikita kan kasusnya banyak. Coba deh ditegak luruskan ya. Mungkin dengan dia merenung sendiri, nggak bikin onar sana sini, dia bisa merenung tuh ya, bahwa hidup dia itu memang banyak masalah. Suruh dia berubah ya. Kalau selalu dia begini nih ya, kasihan loh sama... Udah bingung ngomongnya mau ngapa. Mau kasihan sama seluruh umat yang bisa ngelihat dia tuh di dunia maya atau dimanapun. Allah, ya Allah, masya Allah, gila deh ini. Bingung. Target gue lo, cuman lo doang. Tau dari mana nih kita? Dia nangis-nangis kalau minta tolong. Temen lo sendiri, teman baik lo sendiri tuh, yang namanya si Nat itu tuh, yang ngadu, minta diketemuin sama dokter Francisca. Sambil mohon-mohon minta nangis-nangis. Cah, cemen lo. Makanya lu jangan suka usik anak gue. Anak gue gak bersalah apa-apa ya. Lu usik dia, lu usik gue. Ayo kalau lu berani kita adu jotos di ring tinju aja. Lu mau di mana? Ntar gue cariin sponsor. Siapa tahu ada yang mau sponsorin lu juga. Tuh lumayan kan buat bangun rumah lo yang gak jadi-jadi tuh. Di sisi lain, Fitri Sahuteru menunjukkan keseriusannya untuk membawa berbagai permasalahan yang menimpanya ke ranah hukum. Tidak hanya berfokus pada perseteruannya dengan Nikita Mirzani, Fitri kini juga mengarahkan perhatian pada buzzer-buzzer di media sosial yang dianggap menyerangnya dengan komentar-komentar bernada fitnah dan ujaran kebencian. Melalui kuasa hukumnya,
Fitri telah mengumpulkan sejumlah bukti berupa tangkapan layar dan rekam jejak digital dari akun-akun yang diduga sebagai buzzer. Tidak berhenti sampai di situ, Fitri juga berencana menindaklanjuti kasus penyerangan yang terjadi di kantornya beberapa waktu lalu. Insiden tersebut menurut Fitri menjadi salah satu bukti bahwa tekanan yang ia hadapi sudah melampaui batas dan tidak hanya terjadi di ranah digital. Lantas, upaya hukum apa yang akan diambil oleh Fitri Sahuteru dalam menghadapi masalah yang dialaminya saat ini? Saya melihat di sini udah cukup wise ya, artinya dia melakukan satu verifikasi dan hak jawab apa yang dituduhkan. Nah, kalau untuk memang itu sudah dilakukan, tentunya ini berimbang kan, untuk bisa memverifikasi apa yang sudah menjadi satu ya pokoknya menuju ya kan, menuju ke arah dia kan gitu. Nah sekarang kalau kita lihat lagi semua tuh apabila ini juga berpotensi ya tentunya nggak segan-segan untuk dilakukan upaya hukum kan gitu. Tapi kita masih melihat, masih mengawasi, melihat dan bagaimana orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah membelas ataupun memberikan satu efek-efek negatif. Jadi undang-undang ITE itu di dalam proses hukum ya, dilakukan dalam proses hukum itu kan harus ada dasarnya pertama, yaitu media sosial itu sendiri. Yang kedua saksi, yang ketiga bermuatan kan, bermuatan dan semua unsur-unsurnya juga terpenuhin. Kalau untuk masalah undang-undang ITE sendiri ini kan harus pakai ahli ya. Tentunya itu yang harus kita lihat juga di situ. Makanya segala bentuk apapun yang sedang dialami tentunya pasti udah direkord, dicek dan pasti semua yang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah menghujat dan lain-lain tentunya tidak berdasarkan bukti, ini kan tentunya pasti ada tindakan yang pasti arahnya ke arah pidana ya. Nah seperti itu. Nah ini kan kita juga harus melihat nih berapa sering, berapa banyak dan macam-macam semuanya itu yang diblas. Tentunya siapa yang ngeblas, siapa yang memberikan informasi. Nah ini juga diruntut nanti kan seperti itu. Makanya kita masih mengumpulkan semua bukti-bukti, semua kita kumpulkan. Biarkan ini berjalan, apa yang mau dikatakan silahkan saja. Tentunya proses hukum ini pasti akan menanti itu kalau berpotensi untuk bisa dilaporkan. Ya segala sesuatu itu kan bertindak berdasarkan apa yang sudah diterima ya, baik itu dari media sosial, dunia maya maupun apapun yang dia lakukan. Ini kan jujur semua itu kan hujatan atau cacian atau juga fitnah ya kan. Kalau itu menjadikan satu cacian, fitnah, nah, tentunya Mbak Fitri juga melakukan upaya pembelaan atau yang dinamakan hak jawab atas semua yang disampaikan. Walaupun itu dia menginisialkan dan lain-lain. Tetapi ini adalah hak jawab yang dilakukan. Bukan kepada proses bagaimana Mbak Fitri juga sekarang ini udah dalam posisi yang udah sangat amat resah ya dengan keadaan ini tentunya. Tetapi di dalam proses ini kita sudah menikmati apa yang sekarang dilakukan kan seperti itu. Menikmati artinya dan mengawasi bagaimana mana yang keluar koridor, mana yang hanya hujatan-hujatan cuman fitnah kan seperti itu. Nanti kan kita akan pilah-pilah tuh.